Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali di tahun baru 2026 1 Januari tepatnya hari ini bersama saya J. Lucusten. Saya pribadi mengucapkan selamat tahun baru buat seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan harapan kita ke depan itu bisa terpenuhi dan kita selalu mendapatkan keberuntungan dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Nah, kalau udah ada Mas Jerry Custen, tentu saja kita akan selalu membahas tentang sepak bola Indonesia. Ada sebuah gosip yang cukup, ini nendang gosipnya ya. Gosip apa? Tentang pelatih kita John Herdman yang dituduh oleh soccernya Kanada ya, atau di sini tuh PSSI-nya Kanada. Dia dituduh melakukan kecurangan selama dia menjadi pelatih timnas Kanada. Waduh, ngapain aja nih John Herdman saat melatih timnas Kanada? Apa yang dilakukan sehingga timnas Kanada, ataupun bukan timnas Kanada tapi soccernya Kanada, PSSI-nya Kanada ini mendorong untuk John Herdman dihukum seumur hidup? Waduh, ini berbahaya atau memang hanya gosip saja untuk menurunkan pemberitaan terhadap calon pelatih timnas Indonesia ini. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dan terima kasih yang udah melakukan like dan subscribe ya. Buat semuanya, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita yang akan selalu tayang setiap hari. Jangan lupa di tahun baru ini Anda juga memberikan saran, kritikan pada saya dan juga PSSI dan juga Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Kalau kita berbicara tentang John Herdman ini ya, satu hari yang lalu ada gosip yang cukup nendang nih ya, di telinga kita, di mata kita, nendang banget tuh. Jadi PSSI-nya Kanada itu menuduh ya, mengklaim bahwasanya seorang pelatih yang bernama John Herdman itu selama memimpin Kanada itu melakukan banyak sekali kecurangan. Kecurangannya apa? Dia menggunakan drone untuk memantau latihan lawan. Ini kan baru tuduhan ya. Kemudian dijawab dengan tegas oleh John Herdman di Reuters. Lewat Reuters dia menjawab, dia selalu menekankan dia saat melatih itu menggunakan respect, kemudian keterbukaan ya, transparansi. Itu yang dilakukan saat melatih timnas Kanada. Jadi dia menolak semua tuduhan yang dialamatkan ke seorang John Herdman. Kata John Herdman dalam Reuters. Nah, kalau kita melihat kasus ini, apakah ini memang bagian dari strategi ataupun bisnis marketing untuk menaikkan nama seorang John Herdman, ataukah memang Federasi Sepak Bola Kanada berusaha untuk membunuh karir John Herdman yang akan sebentar lagi akan menjadi pelatih timnas Indonesia di tahun baru 2026 ini. Nah, apapun yang terjadi ya masih kita akan tunggu kabar-kabar yang terkait dengan seorang John Herdman ya, gosip-gosip miring yang saya juga kaget nih. Jadi apakah nanti dia akan melakukan hal yang sama ketika dia melatih timnas Indonesia dengan memantau latihan lawan saat kita akan bertanding dengan siapa aja ya, negara manapun, saat FIFA Series, FIFA Asian Cup, dia melakukan ataupun memantau latihan lawan. Ini yang buat saya sih nggak respect ya. Tapi dia sudah membantah, John Herdman, dia melakukannya dengan transparansi, respect ya, dengan macam-macam lah, pokoknya dia membantah apa yang dituduhkan oleh Federasi Sepak Bola Kanada. Dan bahkan Federasi Kanada ini mendorong untuk agar dia bisa dihukum seumur hidup. Untuk apa? Biar gak ngelatih. Waduh, ini cukup berbahaya ya. Kalau memang itu benar-benar terjadi, wah ini jadi PSSI gagal untuk merekrut pelatih yang dengan total 670 juta per bulan, kata media asing yang mengatakan gaji yang akan diberikan oleh PSSI kepada John Herdman itu adalah sebesar 670 juta.
Aduh, ya itulah gosip ataupun kabar miring di awal tahun 2026 seperti yang udah tadi malam saya live ya. Saya menjanjikan kabar sesuatu yang penting untuk masyarakat, untuk para netizen, untuk supporter timnas Indonesia mengenai calon pelatih kita John Herdman. Dan setelah kita membahas John Herdman juga ada kabar menarik setelah kita kemarin juga mengumumkan bukan kualifikasi sih untuk 16 besar ACL 2 ya. Persib Bandung akan menghadapi Ratchaburi. Ini adalah mantan klubnya Tiron ya, yang saat ini bermain di Malut United, dan juga Persib juga mantan klubnya Tiron. Jadi dia mengatakan Ratchaburi itu klub yang bagus, presiden klubnya mencintai sepak bola dan dia happy di sana. Nah, ya apakah ya memang apa yang sudah dikatakan Bojan Hodak, dia akan pasti akan mengalahkan Ratchaburi ya. Dengan PD-nya dia mengatakan itu kepada para wartawan saat dia diwawancarai. Dan ya itulah perang psikologis yang diberikan seorang pelatih kepada calon lawan main Ratchaburi di 16 besar ACL 2 Liga Champions Asia 2 ya. Kemudian beberapa hal yang lain juga ada dua fase ya, ini dua fase, satu fase yang fase timur dan fase barat. Persib masuk di fase timur nih ya, jadi menghadapi Ratchaburi dari Thailand. Itulah yang menarik dari awal tahun baru ini, soal bagaimana gosip ataupun ya isu-isu miring tentang John Herdman saat dia melatih timnas Kanada ya. Kemudian juga bagaimana persiapan Persib jelang lawan Ratchaburi, apakah pemain-pemain yang sudah memang digosip-gosipkan itu akan bergabung dari Joy Pelupesi yang katanya sih akan taken kontrak di awal Januari ini. Kemudian siapa lagi tuh, Martin Paes yang juga akan taken kontrak di awal Januari, karena memang untuk menambah kekuatan Persib di paruh musim ini, apalagi di ACL 2 ini kan cukup berat ya. Ada Gamba Osaka, ada Pohang Steelers ya. Ini ada grup-grup yang kuat dari Jepang dan juga Liga Korea. Ini pasti tensinya juga, pertandingan itu cukup tegang, cukup panas, karena bagaimanapun tiap klub itu pasti menginginkan sebuah hasil kemenangan. Apakah Persib juga menginginkan hasil kemenangan juga sama? Maka tidak salah kalau Persib pasti akan memantau pemain-pemain yang pas untuk mengisi striker. Meskipun kita ada di Persib itu ada Andrew Jung dan juga Ramon Takwe ya. Kemudian di defender midfielder ada Joy Pelupesi. Kemudian di sektor kiper nanti apakah memang Martin Paes akan bergabung dengan Persib di paruh kedua ini. Kita akan tunggu kabar-kabar dari tentang John Herdman nanti, kelanjutannya bagaimana PSSI menanggapinya gosip miring ini seperti apa. Namun itu diwartakan benar-benar tuh. Jadi pihak Federasi Kanada menuntut agar John Herdman ini dihukum seumur hidup. Waduh, ini kan kalau dia dihukum seumur hidup nggak bisa ngelatih timnas Indonesia. Ini kan juga bahaya ya kalau itu memang benar-benar terjadi ya. Kalau memang John Herdman itu melakukan kesalahan saat dia melatih timnas Kanada. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Ini masih belum jelas isu miringnya seperti apa kebenarannya. Nanti kalau sudah ada kebenaran kita akan kembali umumkan kepada Anda. Ini hanya gosip atau memang fakta yang terjadi sebenarnya di dunia sepak bola Indonesia dan juga dunia. Baik, dari Jakarta saya Jil Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.